Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Bayu Bumantara. Saya merupakan CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Lampang Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Untuk membentuk disiplin positif dapat menggunakan segitiga restitusi, yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian melakukan validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Itulah ketiga langkah dari segitiga restitusi. Kita akan membahas satu persatu setiap langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah ini mempunyai dasar yaitu prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Selanjutnya, menstabilkan kondisi sedih dan emosi agar anak dapat mengakses otak untuk berpikir rasional dan tidak berbuat lebih buruk. Kemudian, langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Dalam langkah ini, semua tindakan murid, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi tindakan yang proaktif sehingga tahu tindakan untuk digunakan sebagai solusinya. Guru juga memahami alasan murid melakukan tindakan yang bertentangan yang dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Tindakan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apabila kedua langkah yang awal tadi sudah dilaksanakan, maka murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, apabila sudah itu tercapai, maka murid akan menghubungkan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apabila dituangkan dalam sebuah kalimat, maka segitiga restitusi dapat dituangkan dalam pertanyaan, yaitu dalam menstabilkan identitas ada pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, dapat menggunakan pernyataan atau pertanyaan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itulah pertanyaan atau pernyataan yang bisa digunakan untuk merumuskan setiap langkah dari segitiga restitusi. Untuk memperdalam penerapan segitiga restitusi, kami sudah melaksanakan beberapa kasus. Kasus yang pertama yaitu adalah Evi, siswa kelas 6, bertengkar dan mengebrak meja Sukma karena Sukma mencontek hasil pekerjaan Evi. Adapun skenarionya yaitu sebagai berikut. Bapak Bayu, guru kelas 6, mendapatkan kabar bahwa salah satu siswanya yang bernama Evi bertengkar dan mengebrak meja milik Sukma. Evi melakukan hal tersebut karena Sukma mencontek hasil pekerjaan dia. Pak Bayu memanggil Evi dan berbicara mengenai kejadian tersebut. Evi, tadi Bapak mendengar dari ketua kelas bahwa kamu bertengkar yang dengan Sukma. Tanya Pak Bayu. Iya Pak, habis saya kesel sih, jawab Evi. Pak Bayu bertanya, kenapa kesel? Evi pun menjawab bahwa Sukma sering menyontek hasil pekerjaannya. Bukan hanya PR, tapi tugas juga selalu dicontek. Mendengar jawaban tersebut, Pak Bayu tidak langsung menyalahkan perbuatan Evi,
karena itu merupakan perbuatan yang wajar dan Pak Bayu akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi Evi. Pak Bayu kemudian bertanya kepada Evi, "Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Sukma?" Evi pun menjawab bahwa dia marah-marah, dia maki-maki Sukma, dan tanpa sadar, dia mengebrak meja milik Sukma. "Oh begitu, berarti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya?" tanya Pak Bayu. "Iyalah Pak, saya pasti marah-marah. Saya kan sudah bekerja keras untuk mengerjakan PR, tapi Sukma malah menyontek tanpa mau berusaha sendiri," jawab Evi. "Ya wajarlah kalau kamu berasa marah, karena kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Sukma. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misal memukul. Sekarang, coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai mengebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita?" tanya Pak Bayu. Mendengar pertanyaan Pak Bayu, Evi langsung tersentak. Dia menyadari bahwa telah melanggar keyakinan kelas yang saling menghormati antar teman. Pak Bayu pun bertanya, "Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak?" Menurut Evi, saling menghormati antar teman adalah perbuatan yang penting dan keyakinan yang harus dilakukan pada saat marah adalah harus lebih sabar. Evi pun bersedia untuk memperbaiki masalahnya dengan Sukma. "Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini?" tanya Pak Bayu. "Saya harus belajar bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang menyontek, saya akan melaporkan pada wali kelas Pak," jawab Evi. Pak Bayu memberikan semangat kepada Evi untuk bisa lebih bersabar dalam menghadapi masalah. Evi pun kembali ke kelas dengan perasaan lega. Oh ya, Mbak Evi, selamat pagi. Selamat pagi. Tadi dari mana Mbak Evi? Dari kelas ya? Iya. Oh iya, sudah jajan? Sudah. Oke, sudah jajan. Oke, baik Mbak Evi. Tadi saya, Pak Guru mendapat kabar atau dikasih tahu oleh ketua kelas. Katanya Mbak Evi tadi bertengkar ya dengan Mbak Sukma. Iya, habis kesel sih. Kesel? Oh iya, kalau boleh tahu kenapa kesel Mbak Evi? Karena Sukma sering nyontek aku. Kalau pekerjaan, PR pun iya. Oh ya, jadi sering nyontek ya wajar lah ya. Seperti itu Pak Guru mungkin kalau jadi Mbak Evi akan seperti itu ya, juga melakukan hal yang seperti itu. Terus tadi Mbak Evi melakukan apa dengan Mbak Sukma? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki dan tanpa sengaja saya mendobrak mejanya. Mengebrak meja ya mungkin Mbak Evi melakukan seperti itu mungkin ada alasannya ya. Iyalah Pak, saya udah ngerjain PR susah-susah tapi dia nyontek tanpa mau berusaha sendiri. Oh iya, ya jadi wajar lah ya Mbak Evi seperti itu, karena Mbak Evi kan sudah susah-susah ya mengerjakan seperti itu. Mbak Evi mungkin tidak merasa dihargai, kan itu adalah pekerjaan Mbak Evi kok dicontek ya. Iya, tapi Pak Guru menghargai dari perbuatan Mbak Evi. Mungkin Mbak Evi bisa saja berbuat yang lebih dari itu, misalkan memukul Mbak Sukma atau justru malah mengejek Mbak Sukma yang lebih dari ini. Nah, Pak Guru menghargai nih, Mbak Evi tidak bisa ataupun bisa ngerem, tidak melakukan hal yang lebih dari itu. Tapi Mbak Evi kira-kira ada nggak keyakinan apakah sesuai nggak tindakan Mbak Evi ini dengan keyakinan kelas kita? Tidak ya. Kira-kira kalau tidak sesuai, ada yang nggak, apa yang dilanggar dari nilai keyakinan kita? Saling menghargai anak. Iya, saling menghargai. Yang menurut Mbak Evi sendiri, menghargai itu penting nggak sih? Penting. Penting ya. Kalau penting, kira-kira apa yang harus dilakukan Mbak Evi agar Mbak Evi tidak cepat marah? Harus lebih sabar. Iya, harus lebih sabar ya. Kalau ada temennya melakukan kesalahan ya kita jangan langsung marah, menghargai dulu, sabar, gitu ya. Terus Nek Mbak Evi sudah menyadari, kira-kira Mbak Evi mau nggak memperbaiki kesalahan Mbak Evi ini? Mau. Mau ya. Kalau mau, kira-kira Mbak Evi mau melakukan apa untuk memperbaikinya? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Sabar Jika besok dan ada marah. yang menyontek lagi, saya akan lapor kepada wali. Iya, berarti besok kalau ada menyontek, sabar dulu, menahan diri dulu, kemudian baru dilaporkan ya
Ya, terima kasih. Bagus sekali Mbak Evi. Mbak Evi itu sudah menyadari kesalahannya, kemudian Mbak Evi juga sudah tahu bagaimana harus menghadapi kalau ada masalah seperti itu. Ya, besok semoga Mbak Evi sudah tidak marah-marah lagi dan kembali semangat belajar lagi. Semangat Mbak Evi? Semangat. Semangat. Ya, terima kasih Mbak Evi. Silahkan boleh kembali ke kelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi dari kelas 6. Saya senang sekali hari ini diajak berdiskusi oleh Pak Bayu. Pak Bayu sangat perhatian sehingga saya dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus belajar banyak bersabar dan menghargai teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua yaitu Bastian siswa kelas 6 tidak mengumpulkan tugas IPA seperti teman yang lainnya. Hal ini dikarenakan Bastian merasa capek dan mengantuk. Adapun skenario-nya yaitu Pak Bayu, guru kelas 6 memanggil Bastian ke ruang guru setelah pembelajaran selesai. Hal tersebut dilakukan karena Bastian tidak menyelesaikan tugas IPAS. Selamat siang Pak, sapa Bastian sambil memasuki ruang guru. Selamat siang, silakan duduk. Mas Bastian tahu mengapa dipanggil ke sini? Tanya Pak Bayu. Mungkin berkaitan dengan tugas IPAS, Pak. Jawab Bastian dengan senyum tersipu malu. Ya, benar. Kemarin kamu masuk kan? Tanya Pak Bayu. Bastian pun mengangguk sambil menjawab bahwa dia masuk tetapi tidak mengumpulkan tugas. Mas Bastian, semua orang pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Pak Guru. Karena kita manusia biasa, bukan makhluk yang sempurna. Di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah. Tapi di sini kita sama-sama mencari solusi supaya Mas Bastian bisa mengumpulkan tugas. Kata Pak Bayu. Bastian pun mengemukakan alasan mengapa dia tidak selesai mengerjakan tugas, sehingga tidak bisa ikut mengumpulkan seperti teman-temannya. Dia mengatakan bahwa dia capek dan mengantuk karena tidur terlalu malam, sehingga tidak bisa menyelesaikan tugas IPAS. Pak Bayu kembali mengingatkan tentang keyakinan kelas dan menanyakan tentang keyakinan kelas yang dilanggar oleh Bastian. Bastian menjawab bahwa dia telah melanggar keyakinan kelas, yaitu selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu tahu ya. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Tanya Pak Bayu. Iya Pak, pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Guru, dan saya kumpulkan tugas dari Pak Guru, dan saya kumpulkan besok. Janji Bastian. Pak Bayu mengapresiasi jawaban Bastian dan mempersilahkan Bastian untuk pulang ke rumah. Mas Bastian, ya duduk yuk Mas Bastian. Dari mana Mas Bastian? Dari warung. Dari warung? Ya, beli apa? Beli jajan. Beli jajan ya. Mas Bastian, kira-kira Mas Bastian tahu tidak kok hari ini berbeda? Pak Guru panggil Mas Bastian kenapa? Mungkin berkaitan dengan tugas IPAS. Oh iya, berkaitan dengan tugas IPAS. Mas Bastian kemarin masuk nggak sih? Masuk, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Oh, tidak mengumpulkan tugas ya. Nggak apa-apa Mas Bastian. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar ya. Apalagi manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Pak Guru juga demikian. Pak Guru juga kadang melakukan kesalahan, kadang melakukan hal yang tidak benar, wajar ya. Tapi di sini Pak Guru tidak ingin mencari siapa yang salah, tidak. Pak Guru ingin mencari, kita sama-sama mencari solusi biar Mas Bastian itu bisa mengerjakan dan mengumpulkan tugas lagi. Ya, kalau boleh tahu nih, Mas Bastian kok tidak mengumpulkan tugas kenapa? Karena tidak selesai. Tidak selesai? Ya. Tidak selesai. Oh ya, ya bisa tidak selesai, tetapi kenapa Mas Bastian tidak selesai sedangkan teman-temannya pada selesai? Kenapa? Lelah sama mengantuk. Lelah sama mengantuk. Oh iya, lelah sama mengantuk. Ya, bisa Mas Bastian. Lelah sama mengantuk itu. Kalau boleh tahu ya Mas Bastian, kira-kira Mas Bastian ketika Mas Bastian lelah, mengantuk, terus tidak mengumpulkan tugas, itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum. Belum ya? Ya. Kira-kira menurut Mas Bastian,
keyakinan apa yang belum atau yang dilanggar oleh Mas Bastian seperti ini? Tidak bertanggung jawab. Iya, tidak bertanggung jawab. Nah, kira-kira Mas Bastian sudah setelah menyadari Mas Bastian ini tidak sesuai atau melanggar keyakinan kelas, mau nggak memperbaikinya? Tidak. Bersedia ya? Kira-kira menurut Mas Bastian sendiri, apa yang mau dilakukan Mas Bastian? Yang pertama, aku akan meminta maaf. Minta maaf, boleh, bagus. Yang kedua, aku tidak akan tidur terlalu malam. Iya, menyadari Mas Bastian tidur terlalu malam sehingga tidak bisa mengumpulkan tugas ya. Bagus. Kemudian ada lagi nggak? Yang ketiga mungkin? Dan akan mengerjakan tugas dan selalu mengumpulkan tugas Iya. Pada kapan mengumpulkan tugasnya? besok. Nah, langsung ya. Ketika dapat tugas dikerjakan langsung besoknya dikumpulkan. Mas Bastian, Pak Guru hari ini senang sekali karena Mas Bastian bisa menyadari kesalahan Mas Bastian dan Mas Bastian juga mempunyai keinginan dan bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Ya, terima kasih Mas Bastian. Semoga besok Mas Bastian akan lebih baik lagi, lebih rajin lagi dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Semangat Mas Bastian. Semangat. 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 Ya baik, silakan boleh istirahat. Terima kasih ya. Ya, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian dari kelas 6. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh Pak Bayu untuk dapat bertanggung jawab terhadap tugas diberikan kepada saya harus belajar lebih bertanggung jawab dengan cara mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak tidur terlalu malam, karena hal tersebut akan memengaruhi semangat belajar saya di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui segitiga diskusi, kita mendapatkan pelajaran bahwa kegagalan adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran menuju keberhasilan. Sekian penyampaian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.